Pengunduran diri Alvin Faiz sebagai Ketua Dewan Pembina Pesantren Az-Zikro mendapatkan apresiasi positif dari Mu'alaf Center Az-Zikro. Karena yang menjadi dasar pengunduran diri Alvin Faiz ini menurut Hani Kristianto, karena Alvin Faiz ingin memperdalam ilmu agamanya. Sebagai saksi langsung dari pengunduran dirinya Alvin Faiz, Hani Kristianto selaku Mu'alaf Center Az-Zikro mendukung langkah dari Alvin Faiz agar keputusan serta langkah mundurnya Alvin dari yayasan tersebut akan menjadi langkah maju untuk Alvin Faiz dan juga untuk masa depan Az-Zikro. Pengunduran Alvin sangat bagus dengan sangat bijak, itu dari diri Alvin sendiri. Alvin sendiri yang mengundurkan diri. Saya hadir di sana dan saya mendengar Alvin ingin memperbaiki diri, ingin bersekolah, menuntut ilmu, muhasabah diri agar dia siap berdakwah suatu hari nanti. Dan nggak mungkin lah ketika dia belajar menuntut ilmu dia sambil ngurus yayasan. Tepat sekali besar itu dia mengundurkan diri. Berarti kalau nama besar Ustadz Arifin Ilham itu biarlah nama itu terdengar di langit dan didengar oleh Allah. Tapi Az-Zikro ini kan bukan punya Alvin, bukan cuma punya milik Ustadz Arifin Ilham. Az-Zikro milik kita bersama. Jadi beban kita bersama, tanggung jawab kita bersama untuk meneruskan dakwah ini, untuk berzikir kepada Allah, untuk menjadi pribadi berzikir. Itu tanggung jawab kita semua, langsung ke Allah. Ya, Alvin ingin mengundurkan diri supaya lebih fokus muhasabah diri, fokus memperbaiki diri, fokus belajar menambah kualitas diri, belajar ilmu, dan itu tidaklah bisa dengan mengurus ini itu. Berarti menegaskan aja kok, bukan berarti karena ada masalah personalnya yang akhirnya dia tarik mundur? Tidak. Oke. Tidak. Jadi Alvin tidak mundur karena dipaksa, tidak mundur karena ditekan, tapi Alvin mengundurkan diri untuk maju ke depan. Dan itu dari hati dia sendiri. Dan itu mulut sendiri yang keluar, saya saksinya. Dan para ulama saksinya. Alvin menyadari kesalahannya, kekhilaafannya. Sebaik-baik orang adalah orang yang sadar atas kesalahannya, kekhilaafannya. Belum tentu loh kita lebih baik dari Alvin. Belum tentu amal kita lebih diterima dari Alvin. Gini, ini keterlambatan komunikasi. Memang mungkin para guru-guru ini banyak kegiatan, punya pondok pesantren semua, punya kegiatan semua. Akhirnya masalahnya berlalu larut, nggak selesai. Nah, insya Allah ini selesai dengan cara Allah. Iya, 2 tahun ini Az-Zikro memang mengalami penurunan karena Rasulullah SAW mengatakan serahkan segala pekerjaan kepada ahlinya. Nah, kenapa ulama-ulama dan guru menyerahkan jabatan ketua pembina yayasan malah ke Alvin yang tidak mempunyai kemampuan untuk itu? Bilang di sini bukan salah Alvin lah ya. Usia yang sangat muda itu bukan tanggung jawab. Iya. Wahai para guru, wahai para ulama, kalau kalian mengatakan ini Az-Zikro punya umat dan milik Allah, kenapa kalian diamkan anak kecil memegang jabatan ketua pembina yayasan? Kalian sibuk dengan dunia dakwah sendiri, kalian tidak peduli dengan apa terjadi Az-Zikro, atau mungkin mereka sibuk, tidak punya waktu untuk ini. Dan insya Allah, Allah nggak butuh kita. Allah tidak butuh kita semua untuk Islam. Allah tidak butuh kita semua untuk membereskan Az-Zikro. Karena kita yang butuh Allah untuk membereskan ini semua. Berarti ibaratnya dengan permasalahan yang ada ini, marwah Az-Zikro itu harus dikembalikan seperti semula ya? Dengan masalah yang ada sekarang, Isa dan marwah Az-Zikro akan Allah sendiri yang kembalikan. Oke, Allah sendiri yang angkat. Ya, bukan kita. Menurut Hani Kristianto mengatakan memang sudah lama dirinya menginginkan agar Alvin Faiz untuk menimba ilmu agama lebih dalam agar memiliki ilmu serta wawasan yang cukup. Sehingga jika suatu saat nanti sudah tiba saatnya bagi Alvin Faiz mengemban tanggung jawab yang besar, maka Alvin Faiz sudah tiba saatnya untuk menjadi pemimpin dan memegang amanah. Selain itu, Hani Kristianto pun menanggapi adanya berbagai pihak yang meminta kepada Alvin Faiz untuk diaudit dana penggunaan Yayasan Pesantren Az-Zikro. Selain itu, menurut Hani Kristianto, bisa saja apa yang terjadi saat ini pada Alvin Faiz merupakan teguran dari Tuhan karena terlalu sibuk mengejar dunia. Saya malah sempat berantem, marah sama Alvin. Bukan berantem ya, Alvin nggak akan ngelawan saya sebagai sahabat dan saudara dan kakak ya. Kakak ya, bukan kakak tanda kutip ya, yang dituakan. Dan kita memang minta Alvin sekolah. Kiai Haji Ferry Nur mengatakan Alvin berhenti main medsos, belajar dulu. Bang Indra Jafar mengatakan
jangan ada yang komentar soal Asyikro, internal soal dalam Asyikro, cukup satu orang humasnya saja. Terus Ustaz Abdul Syukur mengatakan, mari kita inventarisasi lagi aset ini supaya ada pertanggungjawaban ke umat. Nah, kenapa terjadi? Kalau korupsi enggak, tapi kalau asetnya ini ya tadi bilang, asetnya enggak berantakan, ya Alvin tidak bisa mengurus yayasan sebesar ini, akhirnya tidak tercatat berantakan. Nah, sekarang insya Allah dibereskan, dan saya yakin nggak mungkin audit nggak ada. Bukankah istri ketiga Ustadz Arifin itu notaris? Nah, memalukan untuk umum FEMA kalau ini nggak ada audit. Dia notaris loh. Dan diwasiatkan oleh Ustadz Arifin, kamu istriku. Walaulam bisawab, saya yakin berjalan ya. Karena kan isi pembina itu, pembina yang kami tahu, isinya hanya keluarga. Isinya keluarga semua ya? Iya, isinya Ummu Fema, Ummu Yuni, Amer, Alvin. Nah, mudah-mudahan dengan kejadian ini dirubah. Karena yayasan itu harus isinya keluarga, ulama, donatur. Mudah-mudahan berubah dengan cara Allah. Tapi kalau korupsi enggak. Saya rasa Ummu Yuni juga punya bisnis. Terus Alvin sendiri brand ambassador. Kita tahu lah gaji orang kalau sudah follower 1 juta itu brand ambassador di atas 80 sebulan. Nah, terus ya ini kesibukan dunia yang membuat Allah menegur dia. Mungkin Allah sekarang tegur, hai Alvin, berhenti dari mengejar dunia, kejar akhirat. Nah, mungkin ini cara Allah seperti itu, dan insya Allah Alvin akan mengejar akhirat. Terkait masalah adanya pemanggilan Umi Rania selaku istri kedua dari almarhum Ustadz Arifin Ilham karena masalah merek dagang madu, berikut tanggapannya. Nah, soal madu, saya ngobrol sama Alvin. Kamu mau ngapain? Alvin bilang, enggak kok, demi Allah. Saya ikhlas, saya ridho, kata Alvin. Marah betul. Alvin, rezekimu, rezeki Amer, rezeki anak-anak yang lain, rezeki anak. Iya kok. Dan saya yakin ada pihak-pihak lain yang ingin melihat anak-anak Ustaz Arifin berantem satu dengan lainnya, istri-istri berantem satu dengan lainnya, menghancurkan ini. Siapa mereka? Jangan lupa, Asyikro banyak musuhnya. Syiah, terutama. Liberal. Orang-orang kafir. Itu ingin hancur Asyikro. Saya nggak tahu, tapi saya baca gugatannya yang digugat Jafar. Nah, saya nggak tahu Jafar ini siapa, saya nggak kenal. Nah, yang ngegugat juga berarti bukan anak-anaknya. Tapi sudahlah, insya Allah besok atau lusa Ustadz Yusuf Mansur akan ketemu Alvin. Jadi kita ngebel-ngebelan, Ustadz Yusuf Mansur bilang, udahlah ngapain, ini semua punyanya anak-anak juga. Duit mah nomor 2. Jadi alhamdulillah kalau gitu, karena Ustadz Yusuf sahabatnya Ustadz Arifin. Ustadz Yusuf Mansur akan bertemu Alvin, dan Alvin mengakui nggak ada urusan dengan madu. Alhamdulillah tadi. Jadi rencana Alvin gimana? Saya cabut semuanya. Ini orang-orang ketiga tidak boleh ada yang memanfaatkan ini. Jadi sudah nggak ada masalah soal madu. Dan bisa dibilang gugatan ini juga untuk meluruskan juga, Pak? Atau gimana, Pak? Ya, gugatan ini mungkin buat pelajaran ya, saudaraku yang sama Islam. Janganlah senang dengan pertikaian antara keluarga, dengan anak-anak Ustadz Arifin. Bagaimana jika kamu meninggal dan anak-anakmu saling berantem gara-gara rezeki? Nah, mudah-mudahan nggak ada lagi berantem-berantem madu, tidak ada lagi urusan sidang-sidangan, berdamai islah, silahkan cari rezeki masing-masing, yang punya hak pakai haknya. Aset itu harusnya dari penjualan madu 10% masuk Asyikro. 10% ke Asyikro? Ya, untuk bayar gaji, listrik, dan lain-lain. Itu yang saya tahu ya, selama murabi hidup. Tapi setelah beliau meninggal saya nggak tahu.